Beberapa hari lalu, ada 4 purnawirawan jenderal sakit hati, jenderal baperan, jenderal yang menurut saya gagal move on, tidak dewasa, kayak anak-anak, anak kecil, menyurati DPR RI dan MPR agar memaksulkan Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mereka mengatakan bahwa proses Gibran menjadi wakil itu tidak sesuai. Mari kita baca dalil yang mereka jadikan sebagai dasar. Kepatutan dan kepantasan. Saudara Gibran Rakabuming Raka dengan kapasitas dan pengalaman yang sangat minim, hanya 2 tahun menjabat wali kota Solo, pendidikan dan ijazahnya sangat yang amat patut diduga tidak jelas. Mereka mengklaim, menilai, menuding bahwa ijazah Pak Gibran ini patut diduga tidak jelas. Lantas yang jelas yang mana, Pak Jenderal? Hah? Tolong sebutkan ijazah Pak Gibran mana yang jelas. Tolong Anda pertanggungjawaban perkataanmu ini. Terus mereka juga mengatakan bahwa ditinjau dari moral dan etika Gibran Rakabuming, kasus akun Fufu Fafa, mereka jadikan dasar akun Fufu Fafa. Katanya itu milik atau bersentuhan langsung dengan Mas Gibran. Kayaknya ini jenderal-jenderal belum bisa move on ya, nggak ngerti hukum. Terus ada juga dugaan korupsi saudara Joko Widodo dan keluarganya. Dugaan kuat korupsi saudara Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep yang dilaporkan oleh saudara Ubedillah Badrun sejak tahun 2022 ke KPK. Saat itu saudara Gibran Rakabuming sudah menjadi wali kota Solo yang merupakan pejabat publik. Mereka menjadikan dasar ini lagi. Hei para jenderal sakit hati, jenderal-jenderal lain, Anda harus banyak belajar. Mereka terima kemenangan Prabowo Gibran. Kenapa Anda begitu sakit hati dengan Mas Gibran? Ya, yang hari ini urgensi adalah undang-undang PPRT, undang-undang perampasan aset, bukan pemaksulan Gibran Rakabuming dari jabatan wakil presiden. Anda punya tindakan, Anda punya surat itu menurut surut yang tidak benar. Ya, saya kira DPR tidak perlu respon manusia sakit hati model ini. Mereka cuma 4 orang, sementara yang mencoblos, memilih, yang setuju Pak Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil presiden adalah 96 juta sekian-sekian orang. Apakah 4 orang ini akan mewakili semua masyarakat? Tidak. Gibran menang secara konstitusi, telak. Kenapa 4 jenderal maupun kawan-kawannya, Marwan Batubara dan lain sebagainya, fokus pada politik praktis? Sementara yang dibutuhkan hari ini bagaimana rakyat bisa makan. Bagaimana undang-undang PRT itu bisa membantu banyak orang. Bagaimana undang-undang perampasan aset itu bisa membantu rakyat. Ketika undang-undang perampasan aset itu disahkan, saya percaya banyak masyarakat yang bisa mendapatkan asas manfaat yang lebih. Bukan pemaksulan Mas Gibran, ya. Jadi yang Anda lakukan, Anda inginkan pemaksulan Gibran itu tidak sesuai dengan koridor kebutuhan masyarakat hari ini. Termasuk yang ijazah tidak menjadi kebutuhan. Yang kami butuhkan bagaimana masyarakat kecil bisa makan. Masyarakat kecil bisa mendapatkan hak yang sama. Masyarakat kecil bisa menikmati uang negara. Karena dalam Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa negara wajib jamin kesejahteraan mereka. Sudahkah daerah-daerah tertinggal itu mendapatkan hak yang sama daripada negara ini? Yang saya heran adalah kenapa Prabowo Subianto, Pak Presiden Prabowo Subianto diam, cuek, jutek. Katanya Pak Prabowo Subianto itu tegas. Kenapa Pak Prabowo Subianto tidak menegur, tidak mengambil tindakan? Waktu ulang tahun Partai Gerindra, ia mengatakan barang siapa atau orang siapa yang mencubit Joko Widodo, maka dia cubit juga Prabowo, dicubit Gerindra. Tapi ketika Gibran dicubit, Jokowi dicubit, Pak Jokowi dicubit, ijazahnya dicubit. Kenapa Pak Prabowo diam saja? Ketika ada konflik Aceh dan Sumut, Raja Ampat, Pak Prabowo cepat mengambil keputusan. Ketika ada konflik tentang CPNS dan P3K, Pak Prabowo cepat mengambil keputusan. Ketika kenaikan pajak, Pak Prabowo cepat sekali meresponnya. Nah, kenapa persoalan Mas Gibran ini, persoalan Pak Jokowi Widodo terkait ijazah, Pak Prabowo diam saja? Apakah Pak Presiden Prabowo ini cuci tangan? Diam saja, jutek, cuek, tidak peduli. Katanya Pak Joko Widodo adalah teman sejati, teman baik. Kenapa Pak Prabowo lupa jasa Pak Joko Widodo? Sehingga tidak masuk tengah. Karena yang dilakukan oleh oknum-oknum sakit hati seperti 4 purnawirawan dan barisan Roy Suryo, CS Fadila Tifa, serta Risman Sianipar, ini mengganggu sekali. Ya, di luar negeri sana orang sedang berlomba-lomba bagaimana negaranya ekonominya bangkit, negaranya maju. Kita di Indonesia masih membahas tentang ijazah, masih membahas tentang pemakzulan. Pak Prabowo yang katanya singa Asia, kenapa diam, tidak bersuara?
Ada apa di balik ini? Saya pertanyakan Pak Prabowo, kenapa diam? Apakah Pak Prabowo takut dengan Pak Jenderal ini? Takut dengan Roy Suryo dan lain sebagainya? Kenapa Pak Prabowo diam? Harusnya Pak Prabowo angkat suara, ambil tindakan tegas. Karena dengan adanya mereka ini mengganggu stabilitas lajunya pemerintahan kita. Ya, kita dukung Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo juga jangan biarkan Mas Gibran dan Pak Jokowi dihajar oleh orang-orang, dicubit oleh orang-orang barisan sakit hati seperti Roy Suryo dan kawan-kawannya. 4 purnawirawan yang barisan sakit hati ini. Harusnya Pak Prabowo kalau memang bisa panggil mereka, duduk bareng, satukan apa maksud mereka, apa yang mereka inginkan, tanyakan mereka, bukan duduk diam di tempat enak, kursi empuk di istana kepresidenan. Negara ini akan aman apabila Pak Prabowo ambil tindakan tegas. Barang siapa yang mencubit Pak Joko Widodo dan Pak Gibran, harusnya Pak Prabowo masuk dan ambil alih, hajar mereka, ambil alih, tenangkan mereka. Bagaimana cara pun, dengan cara pun apapun itu, Pak Prabowo harus masuk. Fritz Alorboy.